Saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kita ke informasi perkembangan perang Iran versus Amerika Serikat Israel, di mana serangan rudal Iran menghantam kota Tel Aviv, Israel. Sejumlah orang dilaporkan terluka. Serangan rudal Iran menggempur Israel Minggu waktu setempat. Detik-detik rudal menghantam tengah jalan. Puing ledakan berserakan di sekelilingnya terekam kamera. Menurut layanan darurat Israel, 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Saudara, sebuah rudal diduga milik Iran meluncur di atas langit Tel Aviv, Israel, Senin waktu setempat. Ledakan terdengar di penjuru kota. Rudal diduga milik Iran menghantam Israel hingga menimbulkan suara ledakan di penjuru kota. Sedikitnya 19 warga Israel dilaporkan tewas dan hampir 3.000 orang terluka sejak awal perang AS Israel melawan Iran 28 Februari 2026. Korps Garda Revolusi Islam Iran menggunakan rudal Sejil untuk pertama kalinya selama perang melawan Amerika Serikat Israel pada Minggu 15 Maret waktu setempat. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga meluncurkan gelombang ke-54 Operasi Janji Sejati 4 dengan rudal Kheibar Sekan, Gadar dan Emat, serta rudal Khorram Sham. Serangan menargetkan beberapa situs strategis di Israel, termasuk industri militer dan infrastruktur pertahanan, serta konsentrasi pasukan Israel. Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah mendeteksi rudal yang diluncurkan ke Israel. Saudara, Pusat Komando Militer Amerika Serikat merilis rekaman terbaru yang diklaim menunjukkan pasukan yang menyerang target militer di Iran pada hari Senin. Pusat Komando AS mengatakan dalam unggahan di media sosial X, ribuan target militer Iran telah dihancurkan oleh pasukan Amerika Serikat untuk menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh rezim Iran saat ini dan di masa mendatang. Konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus meningkat dan kedua pihak masih saling melancarkan serangan. Presiden AS Donald Trump mendesak 7 negara mengerahkan kapal perang ke Selat Hormuz guna membongkar blokade Iran. Sementara Iran menegaskan Selat Hormuz sebenarnya terbuka, hanya tertutup untuk Amerika Serikat dan Israel. Memasuki pekan ketiga perang Amerika Serikat Israel melawan Iran, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kondisi kian pelik lantaran Iran masih menutup Selat Hormuz yang menjadi urat nadi jalur minyak dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta bantuan 7 negara untuk mengerahkan kapal perang demi menembus blokade Iran di Selat Hormuz. Ketujuh negara adalah Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Trump bilang Amerika tidak seharusnya memikul beban keamanan sendirian karena banyak negara lain justru lebih bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut. Start immediately, but we'll take a little time to get here. Some of the countries have minesweepers, that's good. Some of the countries have a certain type of boat that could help us. Some of the countries would be, help. Remember, it only takes a couple of people to screw up the strait, a couple of terrorists. You don't need, their military is defeated, but all you need is a few people dropping mines here and there, and you louse it up. So we need, we are demanding that these countries come in and protect their own territory. Pemerintah Jepang merespons dengan tidak memberikan lampu hijau untuk mengirim pasukan militer ke Selat Hormuz. Jepang memposisikan diri sebagai mitra kooperatif untuk mencari solusi tanpa harus memperburuk tensi di wilayah tersebut.
米国を含む関係国ともよく意思疎通をしながら、現下の情勢をよく踏まえつつ、必要な対応を検討していく考えです。なお、政府としてホルムズ海峡をめぐる情勢については、重大な関心を持って、鋭意情報収集を行ってきておりますが、自衛隊の派遣については、何ら決まっておりません。Pemerintah Iran pada hari Sabtu menyatakan Selat Hormuz sebenarnya telah dibuka kecuali untuk kapal musuh, yakni Amerika Serikat dan Israel. Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Uni Eropa tengah mempertimbangkan berbagai opsi menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Salah satunya memperluas misi Angkatan Laut Aspides untuk melindungi pelayaran di Laut Merah hingga Teluk Persia. There is also talk of coalition of the willing in this regard, but we also need to see what could be the fastest to provide this opening for the Strait of Hormuz. But of course, as you can see, it's not easy. Selat Hormuz adalah jalur perairan paling strategis di dunia yang menghubungkan Teluk Persia, Teluk Oman, dan Laut Arab. Sekitar 20% konsumsi minyak global melewati jalur ini. Tentu penutupan Selat Hormuz berdampak pada harga minyak dunia yang mengalami lonjakan signifikan. Saudara Gubernur Provinsi Teheran Muhammad Sadeh Motamedian menegaskan Iran telah